Karena kan banyak orang Indonesia yang datang ke Iya, kedutaan kalau acara dan banyak yang suka. iya. Kalau kita main di kedutaan di depan panggung tuh udah penuh perayaan Tapi ulang tahun kemerdekaan. tapi years passes us by. Waktu lewat berlalu, kita semakin lama semakin tua. Bayangkan kita dari kecil dan kemudian kau mulai rajin ke Indonesia, hampir tiap tahun kau datang. Aku rasa kira-kira 6 tahun lalu ya. Lebih, Nah, lamaan lagi dong. tahun berapa tuh? Lebih, bilang nggak lebih dari 10 tahun kalau nggak salah. Jadi tiap tahun kau datang kembali. Hampir Nah, uang liburan dipakai. dan itu dalam rangka apa? Mengobati rindu atau mencari kawan-kawan lama atau berfamili atau apa? Ya, aku sebenarnya mencari kawan lama, bertemu dengan famili yang lain segala. Karena aku kalau famili aku kehilangan sejarah 40 tahun. Ya. Ya, aku kehilangan itu. Ya, dan aku mau kasih lihat sisi Indonesia. Going home, going home. I'm just going home. Quiet like some still day. I'm just going home. Seperti mereka makan di pinggir jalan segala. Oh ya. Waktu pertama kali aku balik semenjak berangkat ke Belanda balik lagi ke Indonesia tahun 79 itu perasaanku waktu pesawatnya mulai masuk Tanjung Priok, Pulau Jawa kelihatan gitu, mau mendarat gitu, perasaan naik ini rumahku, aku udah pulang lagi gitu. Oh, feel like you at home. Ini tempatku, gitu perasaanku naik begini. Jadi terharu juga. Ya, Yes, I'm home. Gitu. ya. Itu perasaanku waktu itu. Tapi aku nggak tahu yang lain bagaimana. Tapi buat aku sendiri dari keluarga, this I'm home. Ya, oke. Itu pikiranku. Maka itu kau sering datang, hampir tiap tahun kau datang terus. Ya karena Sisi juga bisa kerja. Dan aku tergantung Sisi kapan dia bisa liburan. Oh, Sisi kan kerja di Rumah sakit ya. Ya, oh ya tergantung ya. Biasanya kita Oktober terakhir tahun gitu baru dia bisa liburan. Oke. Mana Sisi sekarang? Kerja. Oh, ya kau sendirian di rumah. Iya. Oh iyalah, sambil main-main gitar. Waktu kau pulang hampir tiap tahun, aku masih ingat kau menyusuri kota-kota kau yang lama. Kita pergi ke Solo, melihat rumah kau dulu, tempat kau lahir, gitu ya. Iya. Kita jalan keliling Jawa, kita pergi ke Surabaya, kita ke Malang. Ke Malang, jumpa saudara Sisi kan. Iya. Nah, terus kita ke Medan, ke Danau Toba, kemana? Padang. Ke Padang. Ya, jadi itu dalam masa track down ya, track down. Kalau orang bilang bahasa Indonesianya itu napatilas, perjalanan masa lalu waktu kecil. Nah, ya waktu masa kecil belum bisa melihat semuanya. Sekarang ada kesempatan, ayolah. Untuk Sisi juga kasih sejarah Indonesia. Kan dia juga setengah-setengah. Ayahnya Indo, ibunya Belanda. ya. Tapi belum pernah lihat Indonesia. Sekarang ini kasih lihat. Oh ya, iyalah. There's too many of you crying. Brother, brother, brother. There's far too many of you dying. You know you've got to find a way to bring some loving here today. Nah sekarang kalian bubar, tahun berapa itu para bunta? Bubar. 5 tahun yang lalu, 5-6 tahun yang lalu. Tidak ada niat mau kembali lagi? Ya, tapi agak susah untuk cari pemain karena aku nggak mau ngangkat-ngangkat lagi punggungku, dan jadi aku mau pakai headphone. Tapi susah cari pemain yang mau begitu. Mereka mau pakai
dia punya amplifier, dia mau merasa getaran-getaran bass, getaran-getaran gitar dari speakernya itu. Jadi keras di panggung. Nah, aku lebih baik aku malas ngangkat. Yalah, itu juga Karena dulu berbahaya kan aku sendiri yang ngangkat. Ya, sehingga itu bisa pinggang kita sakit atau apa itu. Ya sudah, Oh, udah. aku sudah kena. Jadi bukannya nggak bisa ngangkat, tapi males lagi ngangkat. Jadi udah tua gini, mendingan pakai headphone aja, biar nggak ada apa-apa lagi, gampang main. Pakai headphone, musik studio dong, bukan musik panggung. Seperti di studio, seperti di televisi, mereka juga ada yang pakai headphone. Orkes pakai Ya, itu. mungkin mereka ya, macam Robi kan masih, mereka butuh panggung, dia make a show, ya kan? Iya, nggak apa-apa panggung, tapi nggak usah bawa amplifiernya lagi. Oh, Itu maksudku. Oke. Nah, tapi itu susah di sini Belanda mereka karena mereka mau dengar dia punya amplifier, mereka beli mahal-mahal atau apa-apa, mereka mau ada suara di belakang mereka. Pakai headphone susah katanya. Ya, oke. Ya, lagi pula kan mengiringi orang-orang dansan. Kan waktu aku ke sana kan aku diajak sama Robi. Melihat dia main di mana? Di Ahoy apa dia main? Ada dansa-dansa. Nah, ya, di pasar malam di Ahoy ada di situ. Iya. Sementara Cynthia sendiri jadi penyanyi solo kan? Ya, tapi Cynthia sudah nggak nyanyi lagi. Dia tenggorokannya udah nggak bagus lagi. Dia nggak kuat untuk nyanyi. Ya, sekarang dulu kan dia sempat bernyanyi bersama Andres Rossi dengan Andres Storybook Children kan? Dia berpasangan sama Andres ya. Nah, jadi karir dia menjadi backing vokal dari penyanyi-penyanyi yang terkenal. Aku lihat beberapa videonya. Ya, memang. Yang dia background core untuk penyanyian gitu. Ikut kemana-mana ya. Everybody think they're hard to handle? You hard to handle? Give it up for the band. It's good ya. Paling tidak masih menghidupkan musik yang diwariskan oleh kita punya opung kan. Iya. Seni musik yang diwariskannya. Sekarang kau tinggal di Den Haag ya, mengingat yang tadi itu. Sekarang misalnya kau di sana, ya kau homesick, kau tuh this is our home made Indonesia, kau punya home karena kau lahir di situ. Walaupun kau tidak tinggal di Indonesia, tetapi kau punya rasa rindu. Nah sekarang dalam hari-hari kau ini, kau sekarang susah melihat, tidak bisa melihat Indonesia, susah makanan-makanan Indonesia, tidak ada kawan-kawan Indonesia. Bagaimana perasaan kau itu menanggulangi itu, membuat itu jadi tidak rindu gitu? Kalau makanan ada Indonesia di sini. Kalau teman aku ada orang-orang Indonesia juga ada, campur ada Indo. Cuman aku orangnya sendiri, nggak gitu tergantung pada teman-teman. Sendiri bisa, nggak kesepian. Ngerti nggak? Ya. Bilanglah lone ranger kayak gitu. Ya. Sendiri gitu. Bisa. Bahkan mereka sering minta tolong aku kemana-mana itu. Jadi soal itu gampang. Cuman kalau udara, hawa dan suasana, beberapa suasana aneh, suasana motor-motor di pinggir jalan gitu, kalau itu aku hilang, aku dengar gitu. Kau pengen dengar ya? Ya. Makanya di Belanda di sini speaker sana Jakarta kan ramai ada motor malam-malam gitu kita lewat gitu. Nah. Kalau kita di Medan dulu suara becak mesin itu kok kencang kali itu. Iya. Luar biasa kan. Kayak gitu. Makanya kita sering makan kan di pinggir jalan. Iya. Aku sekolah di Emmanuel waktu itu.
Oh ya, kau di Emmanuel. Gereja Emmanuel itu. Itu yang di mana? Di dekat dekat bundaran. Depan kantor militer waktu itu, di situ di depannya. Di belakang kantor militer itu ada medan klub. Oke. Kalau gitu aku tahu. Itu Ya, ada gereja di situ, gereja Emmanuel. Emmanuel yang dekat Jalan Kartini kalau nggak salah. Jadi bukan di bundaran. Oh, bukan. Ini yang dulu. Yang gerejanya masih ada. Di situ. Ya, masih ada. Masih banyak kawan-kawan yang di Medan yang masih ingat atau pernah ketemu. Hanya si Janaf. Janaf Ildrem. Ya. Ya. Aku nggak tahu dia sekarang. Dia pergi datang jenguk aku di Jakarta. Itu aku nggak dengar kabar-kabar lagi. Ya, aku sih bisa tanya nanti. Karena adiknya kan Windro kan teman kita juga, teman aku. Yang aku tahu ya, di sekolah jalan apa itu yang gereja itu Emmanuel, kita balik ke ujung sana, situ ada rumah Sultan Mansur. Di jalan itu juga, kalau jurusanku ke rumah gubernur waktu itu, ada rumah di situ Tengku Mansur tinggal. Anak-anaknya dulu sekolah sama kenalan aku. Mungkin di Jalan Kartini, jadi bukan di depan Medan Club, mungkin di sebelah sini ya. Bukan, kalau sama punggung ke arah punggung kita ke arah kantor gubernur itu, sebelah kanan itu jalan di situ. Ya. Ujung sana, di situ ada keluarga Tengku Mansur itu. Kalau ada kesempatan, kau kan selain main band, kau kan adalah ahli teknik. Kau banyak mengerjakan proyek-proyek itu kan? Tahu lah. Ya, berarti bahwa tidak mengandalkan hidup dari main musik saja, tetapi juga adalah punya pekerjaan yang sehari-hari harus dikerjakan. Aku lihat kalau kau lagi sibuk, kau gambar, bikin segala macam, ya kan? Instalasi ini. Iya. Soalnya gini, aku pengalaman. Itu hanya karena pengalaman yang meminta aku kembali. Aku kerja jam-jamannya, proyek sendiri. Itu perusahaan-perusahaan besar perminyakan. Mereka yang kerja di situ kenal aku. Mereka sering memanggil aku kembali karena aku tahu sejarah proyek mereka semua itu. Oh, ya. Jadi buat mereka kalau mereka ngontrak orang baru nggak usah dilatih lagi. Ya. Jadi aku tinggal ini yang itu ya gampang aku bikin lagi. Ini itu yang itu. Dengan kata lain, instalasi kota itu kau tahu lah, tertanam di bawah tanah itu. Ya, nggak tahu, lupa lah. Pokoknya kalau mereka insinyurnya itu yang tahu, cuman nggak ada yang bisa yang menolong mereka untuk menggambar. Mereka kasih aku kopi atau aku lihat, aku gambar. Itu gambar yang aku bikin mereka kasih sama orang yang nanti melakukan pekerjaan itu. Anemer lah, kontraktor. Anemer ya gitu, kontrakan. Ya. Jadi ada insinyur diminta perusahaan besar seperti Shell, ya. Dia bilang, coba ganti ini, ganti itu dari perminyakan. Pompanya udah harus diganti. Nah, dia insinyurnya bikin ganti motor karena motor yang 10 tahun yang lalu nggak dibikin lagi jadi motor baru segala. Nah dia kasih aku gambar untuk dia, kasih petunjuk segala, dia bilang itu dikasih ke kontrakan. Nah kontrakannya langsung membangun. Nah aku berangkat lagi ke proyek lain. Oke. Jadi setiap proyek itu jalan tiap tahun. Sekarang dalam umur segini aku masih ke mereka itu telepon. Kau lahir tahun 48. Berarti Iya. itu kau sudah di atas 70. Sekarang harus hati-hati. Ya betul. Karena aku termasuk kita termasuk yang sensitif terhadap COVID. Iya, bukan itu aja. Saya sih bikin obat untuk orang-orang COVID di rumah sakit. Oh, dia. Jadi dia dekat apinya. Nah, aku nggak tahu kalau dia pulang aku juga dekat apinya, makanya waktu ada COVID mereka bilang kau pulang aja. Waktu aku kan semuanya pulang, terus aku bilang kau terlalu dekat.
Sesi kerja di rumah sakit, Ya. tetapi dia bikin obat-obatnya, dipanggil dokter, kontak ke mereka pakai masker gitu Ya, sekarang. ya semua. Ya, hati-hatilah. Jadi Sesi pulang, aku nggak tahu apa-apa kan. Mungkin Ya, dia ya. ada COVID atau apa. Ya, ya. Jadi mereka jangan tanggung-tanggung, kau keluar aja, jangan kerja dulu. Tapi Sekarang sekarang, nggak ada kerja. udah kerja lagi. Aku nggak ada kerja. Enggak si apa? Sesi Masih di rumah sakit Sesi ya? kerja terus. Oke. Kalian Ya, kena lockdown juga? Kena lockdown juga? Tidak boleh keluar rumah? Lockdown? ya aku di rumah, dia keluar juga, tapi mesti pakai masker juga sekarang. Oh, gitu. Oke. Kalau kita bicara tentang Indonesia, ya, apa yang paling kau ingat tentang Indonesia sebetulnya? Dari semua ini, apakah keluarga, makanan, atau apa? Keluarga aku kehilangannya, aku udah bilang. Jadi itu sayang buat aku. Makanan, aku cari makanan yang aku dulu itu kebanyakan sudah hilang. Ya, mereka bilang harus di rumah orang itu juga. Kalau aku makan makanan Padang dulu ada daging yang kering itu susah. Dendeng. Semacam dendeng itu gak enak lagi yang sekarang ini. Dulu lebih enak, lain rasanya. Itu mesti di rumah orang, dia bilang. Kualitasnya kurang, kuantitinya banyak kan. Jadi kalau musik ya aku dengar-dengar aja. Itu aja. Yang paling aku senang ya daerah-daerah yang aku kunjungi, lihat gitu. Kalau musik ya aku dengerin aja. Terus dari keluarga, yang kau lihat bagaimana penerimaan keluarga kita di sini? Aku kontak baik dengan kau dan dengan Iswan dan Dece. Aneh karena Dece aku kena sama Sylvie di Medan. Ya. Itu mulai dari Hasanuddin. Oke. Terus waktu kita tinggal di Hasanuddin, terus di Iskandar Muda. Jadi aku lebih sering lihat Dece daripada lihat kalian. Ya. Karena Dece sama Sylvie. Sama Sylvie ya, betul ya. Sama Rita juga enggak ya, karena biasa Ya, Rita Sylvie, biasa begitu. Ya, sama Rita, Sylvie, sama Rita, sama anak-anaknya Amarullah. Amarullah. Mereka juga itu si Nina datang ke sini di Belanda. Dia kan tinggal di luar negeri juga, dia di Belanda ya, kalau nggak salah. Di Amerika sekarang mereka. Di Amerika sekarang. Ya banyak, terpencar-pencar keluarga kita itu. Kemarin itu kan di rumah tante ini, sebelum COVID, kita kumpul, itu kita bikin tarombo. Tarombo itu ranting, family tree. Wah itu banyak sekali, kita nggak kenal. Nggak tahu nanti kita tiba di tengah jalan, kita nggak tahu itu saudara kita, saudara keponakan kita. Itu kan dibikin sama si Bram atau siapa yang gitu? Si adik Pratesya, anaknya Iswan. Oh, ya. Tapi aku belum tahu apa udah siap karena aku udah kirim semuanya. Ya, aku juga belum lihat. Ya, tapi ya kita terkendala lah. Setelah habis itu kan kita COVID langsung lockdown, nggak ketemu kan? Ketemunya begini. Ya. Lewat begini. Ya. Kalau tiba-tiba ada pekerjaan di Indonesia, menawarkan ke kau, mau kau tinggal di Indonesia? Kerja di Indonesia? Kerja apa? Yang gajinya bagus, cukup lah. Mau nggak pindah ke Indonesia, meninggalkan Belanda itu? Iya bisa, tapi Sesi baru tahun depan pensiun. Oh, ya. Jadi bisa. Itu pertama. Kedua, ya soal bayaran. Itu nomor satu. Iya, bukannya apa-apa. Itu untuk secure. Hidup kita harus secure kan. Ya karena bayaran di sini sama di sana kan. Wah, jauh nggak bisa dibersamakan. Ya. Nah, di situ susahnya. Ya. Karena aku lihat di situ ya susahnya. Banyak kawan-kawan aku yang aku bawa undang ke acara ini. Ya, mereka itu adalah diaspora, orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, orang-orang kelahiran Indonesia yang tinggal di luar negeri. Kemudian ingin ke Indonesia, tetapi tidak bisa karena gajinya rendah atau bidang pekerjaan nggak ada. Itu pertama. Tapi bukan soal itu ya sebenarnya. Kalau menurut apa yang aku bisa beli di sini dengan gajiku,
harus sama dengan di sana. Apa yang aku bisa beli dengan gaji yang di situ juga. Ngerti nggak maksudku? Ya, ya, secure lah. Jadi gini, maksudnya bahwa gaji kau itu cukup untuk hidup, untuk makan, untuk beli. Misalnya. Ya. Nah, kalau tidak aku di sana harus juga begitu. Ya, betul. Bukan gajinya nggak usah sama, cuman kehidupannya harus sama. Kalau sini aku bikin masih ada sisa uang, aku bisa berlibur ke Indonesia. Di sana juga sisa gajinya masih bisa aku berlibur. Bilang ke sini mungkin nggak akan memahalan, tapi untuk berlibur. Jadi dengan kata lain sebenarnya no problem Indonesia, because you was born here. Ini di Indonesia, di Solo, dan mengalami masa remaja di Indonesia. What do you think about pergaulan kita di Indonesia? Cukup enak, cukup diajak banyak teman di Indonesia. Bila antara kita semua, the family-familiku beres. Dengan teman-teman lama beres. Johnny juga mereka ramah segala itu kan. Tapi generasi baru itu sudah mulai kebaratan. Maksudku dia punya mentalitasnya, dia punya watak lah. Kalau yang tua-tua ya semacam kita masih ramah tamah, tapi kalau yang generasi muda mulai aku dulu baru kamu. Ya. Jadi itu pergeseran nilai. Itu bahwa memang anak-anak muda kayaknya nggak peduli. Kita juga begitu sebenarnya. Sekarang anak-anak kita ini ya, kalau kita suruh kumpul-kumpul keluarga itu nggak ada yang mau. Tapi aku nggak bisa salahkan. Aku juga dulu gitu. Kumpul keluarga aku yang hilang. Nah, mungkin kau juga sama aku. Jadi, aku itu sempat disebut the black sheep of the family, katanya. Aku kambing hitam keluarga. Nah. Makanya aku bilang aku selalu sendiri. Tadi aku bilang, Bang, teman nggak ada, ya nggak apa-apa. Senang kalau ada. Itu aku ya. Tapi aku the black sheep memang. Ya. Lain dari yang lain buat di family. Tapi di hari tua ini, di usia kita ini, yang sudah di atas 70 ini, nah, kita mulai merindukan kembali itu keluarga. Kita merindukan lagi ketemu kita punya om, tante, keponakan, ya. Nah, jadi yang sangat menarik waktu diadakan terakhir di rumah tante Nenek, ya, itu reuni. Tante Nenek bilang, foto keluarga yang dilakukan oleh kita, keluarga besar Madung Lubis, Sopo Lubis, itu foto itu adalah pada tahun 55. Foto bersama. Yang di depan rumah itu? Ada depan rumah. Ada kau, ada aku. Aku masih umur 1 tahun, 2 tahun. Ya. Nah, setelah itu, foto keluarga yang kedua itulah yang di rumah tante ini kemarin. Sayang sekali kau pulang kan? Ya. Nah, itu, kalau itu jumlahnya kemarin itu kita katakanlah ada 25 orang. Sekarang, itu 100 orang ada. Kemarin. Kita nggak tahu lagi siapa-siapa. Tapi mereka tahu kita. Nah, untuk Nah, jadi ya. Kau mereka tahu lah. Siapa yang nggak tahu kau? Enggak, aku nggak tahu sama aku. Aku nggak ngerti aku siapa. Tapi terus terang aku lebih akrab dengan keluarga di Indonesia dan dari keluarga di Belanda ini. Ya. Enggak, karena di Belanda juga kalau menurut aku itu siapa lu siapa gue. Tidak ada keakraban duduk nongkrong di mana itu nggak ada. Ada satu dan hanya satu yang aku bilang itu yang tiap tahun aku dapat dari dia selamat hari Natal sekali gitu. Dari anaknya ya, yang masih tinggal itu anaknya, jadi saudara sepupuku. Dan yang lain di Facebook kayak gini. Kalau ketemu kita ngomong gitu. Tapi kalau perhubungan dengan Indonesia lebih akrab. Oke, ada salam yang mau disampaikan, khutbah yang mau disampaikan ke kawan-kawan kau atau keluarga? Salam untuk semuanya. Kalau kau ketemu juga untuk mau siapa tahu kau ketemu Pak Joni dan segala-galanya itu. Ya, oke. Aku agak ngantuk ini. Ya, nggak apa-apa. Hati-hati. Lagi ya. Jaga kesehatan, yo. Oke, take care ya. Oke. Yuk. Oke, biar masker. Oke, bye.